Rombel 3, Kelompok 9. tugas pengantar ilmu sosial. Kenalin, nama aku Arfiana Hanifah Putri Sarwoko dengan NIM 250306018. Aku Mutiara Putri Maharani dengan NIM akhir 33. Aku Siti Farihatur Khairia dengan NIM akhir 228. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan disiplin ilmu ekonomi dalam ilmu sosial. Dan jangan lupa ditonton sampai akhir. Bye! Ilmu sosial merupakan studi ilmiah mengenai masyarakat dan hukum-hukum yang mengaturnya. Fenomena sosial harus dipahami sebagai fakta di luar individual dan memiliki kekuatan memaksa. Jadi, apa sih sebenarnya ilmu sosial itu? Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dalam bentuk interaksi, perilaku, dan struktur masyarakat. Fokus utama ilmu sosial adalah hubungan dinamika manusia, institusi, dan budaya. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari manusia dengan kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan ketersediaannya terbatas. Dalam metode kuantitatif dan analitis, ilmu ekonomi dapat mengambil keputusan yang efisien dan efektif. Ilmu sosial dan ilmu ekonomi saling berkaitan karena keduanya mempelajari tentang perilaku manusia di dalam masyarakat. Ilmu sosial melihat dari perilaku, sikap, dan struktur sosial dan budaya. Sedangkan ilmu ekonomi mempelajari tentang bagaimana manusia mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Pengambilan keputusan ekonomi selalu dipengaruhi oleh nilai, norma, serta struktur kekuasaan. Karena itu, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial. Kondisi ekonomi pun dipengaruhi oleh harga dan pendapatan, tapi juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan kondisi sosial. Kebijakan ekonomi pun berdampak besar pada kesejahteraan dan pemerataan. Jadi ilmu sosial dan ilmu ekonomi saling melengkapi. Ilmu sosial menjelaskan tentang latar sosial dan kegiatan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya. Keduanya penting untuk pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi pada studi kasus yang akan kami berikan yaitu sistem ekonomi komunis yang ada di Uni Soviet sebelum tahun 1991. Di Uni Soviet juga beberapa negara lain yang menerapkan sistem ekonomi komunis atau planned economy, bahwa pemerintah memiliki hak dan keseluruhan terhadap alat produksi juga distribusi dikendalikan oleh pemerintah. Jadi segala konsumsi, produksi dan segala distribusi diatur oleh pemerintah dan bukan melalui mekanisme pasar. Nah, tujuan dari sistem ini yaitu adalah pemerataan atau penghapusan kesenjangan sosial karena tidak adanya kepemilikan pribadi atas produksi atau kegiatan produksi lainnya. Juga berusaha untuk meratakan sumber daya ke seluruh masyarakat. Namun pada prakteknya sistem pemerintahan ini memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, yaitu yang pertama, perencanaan yang terpusat seringkali tidak efisien, lalu permintaan masyarakat yang begitu banyak dan kurangnya hasil produksi yang dapat diproduksi yang mengakibatkan adanya kelangkaan barang serta layanan, kurangnya intensif individu serta stagnasi inovasi. Masa komunis, banyak sekali negara-negara bekas Uni Soviet yang mengalami kesulitan dalam masa perubahan menuju ekonomi pasar atau kapitalis. Dan beberapa dari itu menimbulkan beberapa dampak, yaitu yang pertama inflasinya meningkat, lalu maraknya pasar gelap, dan yang terakhir yaitu meningkatnya ketimpangan sosial. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada sistem perekonomian yang sangat sempurna secara absolut karena kapitalisme sendiri untuk dalam hal fleksibilitas dan efisiensi ekonomi, namun juga sangat menimbulkan potensi adanya kesenjangan sosial. Sedangkan komunisme berpotensi sekali untuk pemerataan dan juga keadilan, namun seringkali gagal dengan adanya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta efisiensi ekonomi. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video kita sampai akhir. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Dan kami pamit undur diri. See you!